Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, maka satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada perbedaan cara ibadah haji antara gelombang pertama dengan gelombang kedua. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang berangkat haji reguler, itu tata cara pelaksanaan ibadah hajinya itu tidak ada bedanya, baik itu antara gelombang pertama maupun yang berangkat gelombang kedua nanti. Karena tata pelaksanaan ibadah hajinya sama. Yang membedakannya adalah hanya pada program perjalanannya. Jadi sebelum kita nanti membahas bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah hajinya, yang harus kita pahami dulu itu bahwa dalam ibadah haji itu pelaksanaannya baik itu gelombang pertama dan kedua pelaksanaan hajinya sama. Yang membedakan adalah program perjalanannya. Gelombang pertama program perjalanannya itu mereka ke Madinah dulu, baru ke Mekah, kemudian Jeddah, kemudian pulang. Gelombang kedua, mereka itu dari Indonesia langsung ke Jeddah, kemudian Mekah, Madinah, kemudian pulang. Jadi yang membedakan hanya itu, gelombang pertama ke Madinah dulu, gelombang kedua ke Mekah dulu. Tapi dalam tata cara pelaksanaan ibadah hajinya, baik itu gelombang pertama maupun gelombang kedua sama gitu. Jadi alur perjalanan ibadah hajinya itu sama. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah hajinya itu? Jadi dalam manasik haji yang sudah Bapak Ibu ikuti, itu pasti pembimbing ibadah hajinya itu menyampaikan bahwa jamaah haji itu boleh memilih salah satu dari 3 jenis haji. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiron, ada namanya haji ifrad. Jadi salah satu di antara 3 haji ini boleh memilih. Tapi mayoritas jamaah haji Indonesia itu dalam pelaksanaan ibadah hajinya menggunakan tata cara ibadah haji tamattu. Nah, sekali lagi, mayoritas masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu baik yang berangkat gelombang pertama ataupun yang berangkat gelombang kedua, tata cara pelaksanaan ibadah hajinya itu mengikuti tata cara ibadah haji tamattu namanya. Apa itu haji tamattu? Ibadah haji tamattu adalah ibadah yang dalam proses pelaksanaan ibadah hajinya itu mereka mengerjakan umrah dulu, baru setelah itu haji. Jadi ibadah haji tamattu itu adalah umrah dulu, baru haji. Ini yang harus dipahami dulu bahwa orang yang mengerjakan haji itu ya wajib juga mengerjakan ibadah umroh. Jadi kalau orang yang berniat haji, itu mereka wajib mengerjakan umroh. Tapi kalau orang yang berangkat umroh, seperti umroh-umroh biasa gitu, mereka tidak wajib untuk haji. Tapi kalau Bapak Ibu nih, berangkat haji nih sekarang ini, maka wajib mengerjakan umroh. Baik itu apakah umrah dikerjakan duluan baru setelah itu haji, ataupun hajinya digabung dengan umrah, ataupun haji dulu baru umrah, boleh begitu kan. Yang pasti orang yang mengerjakan ibadah haji wajib mengerjakan ibadah umrah. Jadi umrah itu pada dasarnya sunnah, tapi umrah itu akan menjadi wajib manakala yang mengerjakannya itu juga mengerjakan ibadah haji. Jadi orang yang mengerjakan ibadah haji wajib juga mengerjakan ibadah umrah. Nah, bagaimana alur perjalanan haji tamattu itu? Alur perjalanan haji tamattu, kalau kita bikin tabelnya begini. Jadi pertama niat umrah dulu, kemudian biasa dilanjutkan tawaf sa'i tahallul, kemudian setelah itu nanti tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 9 Zulhijjah menjelang waktu wukuf Arafah itu kembali berniat haji. Berniat haji dari tempat tinggalnya untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, jadi umrah, kemudian haji,
kemudian setelah itu pergi ke tempat wukuf, kemudian setelah itu mabit di Musdalifah, kemudian setelah itu melontar jumrah Aqabah, ataupun nanti boleh juga tawaf ifadah, kemudian setelah itu mabit di Mina, kemudian lontar jumrah di hari tasyrik. Nah, jadi alur perjalanan ibadah haji itu, baik itu yang gelombang pertama maupun yang kedua, begitu ya. Jadi niat umrah dulu, setelah niat umrah, kemudian lanjut tawaf, sa'i, tahallul. Selesai, boleh berganti dengan pakaian biasa. Setelah itu, tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah, kembali lagi berniat untuk haji. Baru niat untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi yang pertama kali itu bukan niat haji, tapi niat umrah. Niat umrah, kemudian lanjut tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu, nunggu waktu sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah, keluar lagi dari tempat tinggalnya. Sebelum keluar dari tempat tinggalnya itu berniat haji di situ. Jadi baru pasang niat haji di situ, lanjut wukuf di Arafah, selesai wukuf di Arafah, lanjut perjalanannya ke Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah, kalau seandainya waktunya sempat, itu langsung saja tawaf ifadah, tapi kalaupun tidak sempat, boleh langsung ke Mina. Kemudian lontar jumrah Aqabah. Selesai lontar jumrah Aqabah, kemudian tahallul awal. Tahallul awal, kemudian setelah itu mabit di Mina. Mabit di Mina, kemudian pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, sampai 13, itu melontar jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Pada hari tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah ula, wusta, Aqabah. Nah, untuk yang mabit di Mina itu tidak harus keluar pada tanggal 13, boleh keluar pada tanggal 12 yang disebut dengan nafar awal. Jadi orang yang meninggalkan Mina pada tanggal 12 itu disebut mereka itu nafar awal, boleh keluar tanggal 12. Atau kalau dia mau menyempurnakannya lagi, keluar pada tanggal 13 yang disebut dengan nafar sani. Jadi itu alur perjalanan ibadahnya ya. Niat umrah, setelah itu biasa tawaf, sa'i, dan tahallul, berarti umrohnya selesai. Jadi umrohnya selesai. Itu umrohnya selesai. Kemudian baru setelah itu tanggal 8-nya baru berniat haji. Jadi antara umroh dengan haji ini itu ibadahnya itu rangkaian ibadahnya terpisah ya. Rangkaian ibadahnya terpisah. Gelombang pertama, begitu nanti dari Madinah mereka mampir dulu di Bir Ali. Mikot di Bir Ali, niat umrah di sana. Kemudian lanjut perjalanan ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kayak umrah biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, itu kan yang kalau yang Madinah dulu, mereka itu mikot di Bir Ali, kemudian lanjut ke Mekah. Di Mekah nanti tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Begitu kan? Nah, selesai nanti, umrah selesai. Berarti boleh pakai ganti pakaian biasa. Nanti tanggal 8 Zulhijjah baru berniat haji lagi, pakai ihram lagi. Pakai ihram, berniat untuk haji, kemudian lanjut ke Arafah. Atau yang kalau mau tarwiyah, mereka ke Mina. Jadi boleh ke Mina, boleh ke Arafah. Begitu. Jadi niat haji, boleh dia tarwiyah, berarti dia langsung ke Mina. Tapi tetap nanti tanggal 9-nya wukuf di Arafah gitu. Atau nanti tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Menginapnya di Arafah, boleh begitu kan. Itu nanti yang ngatur apakah nanti ada tarwiyah atau tidak, itu biasanya diatur sama kloternya masing-masing begitu. Karena kan ngurus jamaah banyak itu banyak faktor yang harus diperhitungkan. Baik itu nanti dari segi ketersediaan busnya, ataupun nanti dari kesehatan dan kesanggupan dari rombongan itu sendiri. Apakah di rombongan itu nanti ada jamaah lansia atau segala macam, itu semua nanti pimpinan regunya itu, ketua kloternya itu harus memikirkan itu, memikirkan kondisi-kondisi semua jamaahnya. Jadi yang dipikirkan itu bukan hanya jamaah-jamaah yang sehat-sehat saja, tapi
jamaah-jamaah lansia itu segala macam itu dipikirkan juga. Nah, itu faktor-faktor yang menentukan nanti tata cara pelaksanaan ibadah hajinya di sana. Apakah nanti tarwiyah dulu, atau seandainya kalau tidak memungkinkan tarwiyah karena busnya misalnya datang tanggal 8 Zulhijjahnya malam gitu kan, berarti nanti langsung saja ke Arafah. Itu nanti teknis yang seperti itu adanya nanti ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi boleh saja para pimpinan kloter itu misalnya menentukan dari jauh-jauh hari nih, oh nanti kita tarwiyah, oh nanti kita langsung ke Arafah. Boleh saja mereka menyusun rencana program seperti itu, tapi nanti teknisnya itu pasti nanti di lokasi mendekati hari H atau pada hari H-nya. Apakah nanti busnya, kita udah siap-siap pagi, ternyata busnya datangnya malam gitu. Nah, itu kalau sudah malam berarti kan nggak bisa tarwiyah, atau kalau tarwiyah juga tarwiyah itu kan sholat 5 waktu di Mina mulai dari tanggal 8 Zulhijjah itu dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh gitu, dimana sholat yang 4 itu dikosor menjadi 2 gitu. Itu kan tarwiyah seperti itu, mereka nginap di Mina. Kalau busnya datang tanggal 8 Zulhijjah, ternyata karena crowded, mungkin kan karena antrian juga, ya berarti mereka yang sudah merencanakan tarwiyah, ya tidak bisa tarwiyah, harus langsung ke Arafah, begitu. Nah, itulah alur perjalanan ibadah haji. Yang pasti dari Arafah nanti, setelah itu mesti nanti mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah, dari Musdalifah nanti lontar Jamratul Aqabah, kemudian ataupun nanti tawaf ifadah juga bisa, kemudian nanti mabit di Mina, melontar jumrah, ula, usta, dan aqabah. Untuk tawaf ifadah itu tidak harus setelah mabit di Musdalifah. Di akhir setelah nanti nafar awal atau nafar tsani juga bisa melaksanakan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah itu bisa dilakukan di ujung kegiatan ibadah haji gitu, sebelum tawaf wada tentunya. Nah, bisa itu tawaf ifadah dikerjakan seperti itu. Jadi tidak harus selesai dari Musdalifah langsung gitu. Nah, terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya kita sudah belajar rukun haji dan wajib haji. Nah, sedikit saja mengenai misalnya niat ihram haji. Nah, niat ihram ini Bapak Ibu, baik itu untuk umrah ataupun niatnya untuk haji, itu afdolnya harus dilafalkan. Jadi afdolnya harus dilafalkan, niatnya dilafalkan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah dilafalkan, ya diucapkan juga di hati, karena niatkan di hati, tapi afdolnya itu dilafalkan. Karena ada sebagian pendapat yang niat itu harus dilafalkan begitu. Jadi untuk mengambil supaya pendapat itu juga kita gunakan, maka selain nanti kita ucapkan di hati, kita lafalkan juga di lisan. Jadi aku niat haji dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dilafalkan juga di hati. Kemudian setelah itu diikutin dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya nanti dipimpin bareng-bareng. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu syarat sahnya ya harus di waktunya wukuf. Kapan waktunya wukuf? Itu nanti dari terbit matahari, dari waktu zuhur. Waktu zuhur itu sampai nanti tenggelam matahari atau maghrib lah begitu. Itu waktunya wukuf begitu. Jadi kalau sudah orang yang sudah berada di Arafah dari zuhur sampai maghrib, mereka sudah mendapatkan wukuf di Arafah. Nah, meskipun nanti ada pendapat yang ya sampai asar juga bisa begitu kan. Cuman kita mengambil afdolnya begitu. Jumhur ulama saja. Jumhur ulama itu sepakat semua bahwa dari zuhur sampai nanti maghrib itu sudah mendapat waktunya wukuf. Atau nanti mengambil pendapat yang harus mendapat sebagian malam juga nggak apa-apa, nanti keluarnya isya dari
Arafah juga nggak masalah, begitu kan. Nah, itu tentang wukuf. Kemudian tentang mabit di Musdalifah. Setelah wukuf kan nanti mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu kapan waktunya? Dari maghrib selesai wukuf sampai subuh. Itu waktu mabit. Tapi waktu sahnya mabit gitu kan. Waktu sahnya mabit itu ya kira-kira antara maghrib dan isya dengan istirahat sejenak. Berarti itu sekitar 1,5 jam lah kita berada di Musdalifah, itu sudah sah mabitnya. Atau ada lagi pendapat lain yang walaupun berada sejenak di Musdalifah antara misalnya jam 11.45 kita malam nih, kita masuk di Musdalifah. Kemudian jam 12:01 kita keluar, itu sudah sah juga mabit kita di Musdalifah. Jadi mabit di Musdalifah waktunya sebentar begitu. Hanya sekedar lewat gitu saja gitu kan, mabitnya di bus, itu sah mabitnya. Sudah mendapatkan waktunya mabit. Kemudian mabit di Mina. Nah, mabit di Mina ini jumhur ulama sepakat bahwa waktunya itu dari maghrib sampai subuh, itu waktunya mabit. Tapi sahnya mabit dari maghrib sampai kita mendapat mu'zamul lail, sebagian besar malam, itu sudah sah mabitnya kita di Mina. Artinya itu kita berada di Mina itu dari maghrib sampai jam 12 malam lewat dikit lah gitu, itu sudah sah kita mabit di Mina. Jadi tidak perlu sampai subuh. Memang waktunya sampai subuh begitu kan, waktunya sampai subuh, tapi syarat sahnya itu kita berada di sana dari maghrib sampai mendapat sebagian besar malam, sudah sah kita mabit kita. Itu terkait dengan mabit di Mina. Kemudian melontar jumroh. Nah, ini melontar jumroh ini banyak pendapatnya di sini. Afdolnya melontar jumroh itu tanggal 10 itu ya sebelum qabla zawal, itu sebelum matahari meninggi gitu. Artinya sebelum di waktu duha lah gitu. Afdolnya di waktu duha. Tapi waktu melontar jumroh Aqobah ini dimulai dari tengah malamnya Yaumun Nahar itu, artinya itu begitu selesai dari Musdalifah, malamnya misalnya kita ingin melontar jumrah Aqobah sudah boleh. Sampai nanti batas terakhirnya itu sebelum asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau kita tidak sempat misalnya di tanggal 10 itu melontar jumrah Aqobah, itu bisa nanti dilaksanakan sampai nanti, yang penting sebelum tanggal 13 Zulhijjah itu sudah harus melontar jumrah Aqobah. Nah, itu terkait dengan jumrah Aqobah. Jadi kalau waktu afdolnya, ditanya kapan waktu afdolnya, itu waktu afdolnya qabla zawal, yaitu sekitar waktu duha gitu. Tapi kalau semua orang mencari waktunya afdol itu kan berdesak-desakan, maka sekarang itu sama yang namanya muasasah, sama yang namanya maktab, begitu kan, itu diatur jadwal pelontaran jumrohnya. Nah, sebaiknya jamaah haji Indonesia itu mengikuti jadwal lontar yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat oleh maktab. Jadi karena maktab itu di sistem tuh sudah tahu gitu berapa, kan by sistem semua sekarang, berapa orang yang melontar jam sekian, berapa orang yang melontar jam sekian, itu semua sudah diatur oleh maktab, by system sepertinya itu. Dan melontar jumrah itu nanti dikawal sama orang maktab gitu, yang bawa-bawa bendera begini gitu kan. Nah, sebaiknya jamaah haji Indonesia mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh maktab. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 hari tasyriknya itu, besoknya itu waktu afdalnya melontar tuh setelah zuhur, ba'da zawal begitu. Setelah matahari ya terik begitu kan, setelah zuhur itu, nah itu waktu afdalnya. Tapi ada juga pendapat yang membolehkan, seperti Imam Atha dan Imam Tawus gitu, yang membolehkan qabla zawal juga nggak apa-apa begitu kan. Siapa Imam Atha dan Imam Tawus? Mereka adalah ulama dari kalangan tabi'in. Jadi ya tetap nanti jamaah haji Indonesia mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh maktab masing-masing.
kapan waktu melontarnya, mereka yang tahu gitu. Jadi kita jamaah haji ya siap-siap aja, siap-siap nunggu pengumuman dari pimpinan regu kita masing-masing. Misalnya, ayo Pak, jam sekian nanti waktu yang ditetapkan oleh maktab kita melontar, nanti jam sekian siap-siap gitu. Siap-siap kita melontar gitu kan. Siap-siap kita melontar, karena waktu melontar itu sudah diatur oleh yang namanya maktab gitu. Jadi kalau maktabnya yang menentukan kita jam sekian melontar, ya kita jam sekian melontar begitu. Jadi tidak perlu kita menunggu waktu afdolnya. Karena kalau semua orang mencari waktu afdolnya gitu kan, itu bisa dibayangkan. Mina itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking crowdednya orang di Mina, nanti Bapak Ibu bisa yang berkesempatan untuk haji bisa merasakan bagaimana crowdednya di Mina. Di tenda itu, yang jangankan yang reguler, yang plus saja ini, walaupun ada kasur itu kasurnya pas-pasan di badan. Jadi kalau orangnya agak besar sedikit, itu bisa ketemu bahu, antara bahu itu bisa ketemu gitu. Saking luasnya, saking terbatasnya tempat di Mina itu, sampai pemerintahan Saudi itu memperluas daerah Mina yang disebut Mina Jadid gitu kan. Itu sudah diperluas Mina, masih tidak menampung untuk jamaah haji. Maka bisa dibayangkan kalau jamaah haji semuanya mencari waktu afdal, itu nanti bisa membahayakan keselamatan gitu kan. Selalu terjadi itu, bukan selalu terjadi ya, seringlah terjadi itu tragedi-tragedi Mina itu yang memakan korban itu kan banyaknya di Mina, baik itu entah itu di terowongannya karena mati lampu atau segala macamnya, itu kan karena itu crowded gitu. Maka untuk mengurai crowded tersebut, demi kemaslahatan dan kelancaran orang dalam melaksanakan pelontaran jumrah, itu semua nanti diatur oleh maktab waktu pelontarannya. Nah, kita ngikutin saja waktu yang sudah ditetapkan oleh maktab. Insya Allah dalam penentuan jadwal pelontaran itu sudah ada ya, orang maktab itu ngikutin fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan ulama. Malah Darul Ifta Mesir nih, dalam pelontaran jumrah itu, mereka malah boleh itu dari tengah malam. Tengah malam ketika sudah masuk hari itu tuh kan, sudah masuk dini hari, itu permulaan hari, itu mereka boleh melontar. Itu Darul Ifta Mesir. Jadi, dalam pelontaran jumrah itu harus ngikutin jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh maktab demi kemaslahatan dan keselamatan para jamaah dalam pelontar jumrah. Kenapa saya utarakan pendapat-pendapat seperti ini? Supaya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada keraguan dalam diri kita tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kita. Bahwasanya ketika ada pendapat seperti ini, pendapat seperti itu, yang itu semua bersumber dari pendapat-pendapat para ulama yang masyhur, begitu kan, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Maliki, begitu kan. Ketika ada pendapat-pendapat dari mayoritas ulama tersebut, maka walaupun pendapat itu ya tidak biasa kita gunakan dan terkesan ya memang itu pendapatnya ringan begitu dalam pengerjaan ibadah, itu nggak apa-apa, kita pakai saja, sah pelaksanaan ibadah hajinya begitu kan. Artinya kita tidak perlulah jangan sampai juga nanti ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji begitu kan, kemudian tiba-tiba kita mendengar ada pendapat yang seperti ini, menjadi ragu dengan ibadah haji yang kita lakukan. Padahal ibadah-ibadah yang kita lakukan pun itu ada pendapat dari jumhur ulamanya masing-masing begitu kan. Pokoknya ada salah satu pendapat dari imam yang 4 itu, ya boleh kita gunakan. Pada prinsipnya pelaksanaan ibadah haji, ibadah mahdhah seperti haji ini, prinsipnya itu kan tujuannya itu kan ketaatan kepada Allah. Maka pada pelaksanaannya prinsip ibadah mahdhah itu yang mengutamakan keringanan dalam pengerjaannya. Sama seperti sholat gitu kan. Orang kalau tidak bisa mengerjakannya dalam keadaan berdiri, boleh duduk.
Tidak mampu duduk boleh berbaring. Berbaring juga tidak, ini boleh dengan isyarat begitu kan. Jadi ya selalu dalam pengerjaan ibadah-ibadah mahdhah itu ada rukhsah, ada keringanan dalam pengerjaannya gitu. Ya kalau seandainya kita misalnya dalam keadaan normal begitu kan, apalagi pelaksanaan ibadah-ibadah haji seperti abad ke-5, abad ke-6 begitu, itu kan kondisi Mekah masih tidak ramai seperti zaman sekarang ini. Maka ya orang-orang dulu itu kalau mau berhaji, mereka pasti mencari afdoliyahnya semua. Bahwa melontar jumrah itu karena tidak padat, ya jumrah Aqobah pada hari nahar mereka waktu duha melontar. Kemudian pada hari tasyrik setelah zuhur mereka melontar gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini yang Mina saja itu, dengan kondisi Mina yang ada sekarang ini, itu crowded, padat gitu kan, tidak muat. Sampai-sampai itu ada perluasan Mina yang disebut Mina Jadid. Sudah diluaskan Mina pun masih itu tidak menampung seluruh jamaah haji. Karena jamaah haji itu kan ada yang pakai visa haji resmi, ada yang pakai kuota pemerintah, ada yang dan kuota atau furoda atau mujamalah begitu kan. Kemudian ada juga lagi visa-visa lainnya. Ya tidak ditutup kita tidak menafikan bahwa dalam pelaksanaan haji itu juga ada yang penduduk sekitar sana yang tidak memiliki visa misalnya begitu kan, atau penduduk dari negeri lain yang menggunakan visa kunjungan misalnya, visa ziarah atau visa kerja begitu kan, itu kita tidak menafikan hal-hal seperti itu. Sehingga Mina itu tempatnya tidak seperti Arafah yang luas begitu kan, menampung semua jamaah haji, tapi Mina ini terbatas. Maka dalam hal kemaslahatan tentunya khususnya dalam waktu pelontaran jumrah ini, waktunya itu sudah diatur oleh maktab demi keselamatan dan kemaslahatan dan kelancaran para jamaah haji dalam pelaksanaan pelontaran jumrah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang mengerjakan ibadah haji ini selalu diberikan kemudahan demi kemudahan demi kemudahan dan kelancaran di dalam pelaksanaan ibadah haji kita ini, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah haji itu dengan maksimal dan sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrah lillahi taala. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.